Kemelut ini Dewi Sukesi penyebabnya. Minggir. Termasuk padepokan Begawan Sidik Mulia. Kasinggandawu Gusti Prabu. Berangkatlah sekarang. Mohon pamit Gusti. Setelah membantu Malwapati untuk menghadapi Sengkang Baplang dan merasa malu tentang rahasia ibundanya yang terbongkar, Danurwenda pun secara diam-diam pergi melewati pintu belakang dengan membawa buntalan kecil. Namun sebelum ia keluar, tiba-tiba saja Bini Sepuh Rikmaseta pun memergokinya dan menanyakan tentang tujuannya pergi dari pintu belakang. Danurwenda pun mengatakan bahwa dirinya akan mengejar sesuatu. Ia pun kemudian segera berlalu. Namun, ternyata pergerakannya telah diketahui oleh Senopati Prabaswara dan Temunggung Katiwanda. Mereka pun meminta Danurwenda untuk membatalkan niatnya dan kembali ke kesatrian. Akan tetapi, tekad bulat Danurwenda pun sudah tidak dapat ditunda lagi. Ia pun segera berlari menerobos para prajurit yang mengepungnya. Akhirnya, Danurwenda pun lolos dan pergi setelah memberikan pesan untuk sang Prabu Angling Dharma Boponya melewati Bini Sepuh Rikmaseta. Rikmaseta, tolong sampaikan pada Ramada Prabu, saya tidak akan pulang ke Malwapati tanpa Kanda Angling Kusuma. Tolong sampaikan, Eyang. Tahan. Sudah cukup. Di setinggil Malwapati, Bini Sepuh Rikmaseta pun menceritakan tentang kepergian dan pesan Danurwenda kepada sang Prabu bahwa ia tidak akan kembali sebelum menemukan Angling Kusuma kakandanya. Batik Madrim pun kemudian mewakili Prabu Angling Dharma untuk menjelaskan kepada para Bini Sepuh bahwa kepergian Danurwenda adalah karena keputusannya dan keinginannya sendiri tanpa ada suruhan atau campur tangan dari pihak manapun, sehingga mereka semua tidak mengetahui alasan sebenarnya Danurwenda pergi, dan mereka hanya akan mendapat jawabannya setelah Danurwenda kembali bersama Angling Kusuma. Penjelasan Batik Madrim tersebut sebenarnya bertujuan untuk menutupi keadaan Dewi Sukesi yang saat ini sudah menjadi gila, agar tidak menjadi gunjingan di seluruh negeri, sebab hal tersebut jelas berpengaruh terhadap kewibawaan Malwapati. Demi keselamatan putranya, Prabu Angling Dharma pun kemudian memerintahkan Sudawira dan Lokahita untuk mencari Danurwenda. Sudawira, Lokahita, Ya Gusti Prabu. kupercayakan pelacakan dan pencarian Danurwenda putraku pada kalian. Sedikodawu Gusti Prabu. Kalian bebas mencari kemana saja. Tapi jangan lupa datangi juga padepokan guru-gurunya, termasuk padepokan Begawan Sidik Mulia. Kasinggandawu Gusti Prabu. Berangkatlah sekarang. Mohon pamit Gusti. Untuk apa mengutus Sudawira dan Lokahita? Dan untuk apa menuruti kemauan Paman Bini Sepuh Rikmaseta? Tidak ada salahnya mengikuti saran Bini Sepuh. Sebab, kalau tidak, Ya. Kini kita menuju Kadipaten Udan Tinalan, di mana pada saat itu terlihat Nyi Cemani, istri Ki Taruseka, tampak marah besar setelah mengetahui bahwa putranya Tarupala telah gagal membunuh Tabib Banyu Mili dan juga Banyu Aji alias Angling Kusuma. Bahkan putranya tersebut tewas secara mengenaskan di tangan Banyu Aji, putra Ki Banyu Mili. Dan pada saat ini, Nyi Cemani pun menghasut saudara-saudaranya untuk membalaskan dendam mereka kepada tabib tersebut. Mereka pun telah bertekad untuk membunuh Banyu Aji, apapun yang akan terjadi.
Dan malam itu adalah malam perpisahan Tabib Banyumili dan Banyu Aji serta Putri Melati, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk membalaskan dendam mereka. Iya, karena nanti malam Banyu Aji, Banyu Mili, dan Putri Melati akan mengadakan pesta perpisahan di pesanggerahan Dulur Tinemu di luar Katumenggungan. Banyu Aji akan ikut Kanjeng Tumenggung ke Parang Gubarjo. Jadi Banyu Aji akan ke Parang Gubarjo? Iya, jadi jangan tunda dendam kalian untuk membunuh Banyu Aji dan Banyu Mili. Sebab kalau Banyu Aji sudah berada di Parang Gubarjo, kita akan sulit untuk menemuinya. Iya. Malam itu, tampak sebuah kereta mendekat ke pesanggerahan tempat di mana Banyu Mili dan Banyu Aji menginap. Ternyata di dalamnya adalah Putri Melati dan Nyi Laras pendampingnya yang hendak mengucapkan selamat jalan kepada mereka berdua. Sedangkan pasukan Nyi Cemani pun telah bersiap dan mereka telah mengarahkan panahnya pada sasaran. Dan ketika Putri Melati dan Nyi Laras telah mendekati dua tabib tersebut, pasukan Nyi Cemani pun segera melepas panah-panah mereka yang kemudian membuat Banyu Aji terkejut. Namun, ia pun dengan sigap menepis panah-panah yang mengancam nyawa mereka itu. Kan panah. Minggir. Lebih baik hadapi dengan senjata kalian. Banyu Aji atau Angling Kusuma pun menghadapi serangan-serangan para pembokong tersebut dengan sempurna. Dalam waktu singkat, putra Prabu Angling Dharma itu pun telah menguasai pertarungan. Lawan-lawannya pun dibuat tak berdaya menghadapinya. Begitu juga dengan Ki Banyu Mili. Dengan ilmu kanuragan yang sedikit dikuasainya, ia pun bisa melayani serangan-serangan lawannya. Kemudian, tiba-tiba muncul manusia berperawakan serba hitam dan berambut putih menyerang Angling Kusuma. Namun, Angling Kusuma pun mampu menghadapinya dengan tenang. Di sisi lain, di Meranggas, tampak Ratu Gendrawani yang masih terbaring lemah karena terluka parah akibat serangan pedang pusaka Angling Kusuma di peperangan Parang Gubarjo. Ratu licik tersebut pun benar-benar terluka sangat parah karena hentakan pedang pemecah sukma yang menembus sampai ke jantungnya. Soca Cendawa sendiri pun belum bisa untuk menyembuhkannya, sehingga Gendrawani belum bisa untuk pergi kemana-mana karena ia harus beristirahat dalam jangka waktu yang lama. Gendrawani, Tolong saya, Bopo. kamu ini masih sakit, Gendrawani, masih lemah. Kamu harus istirahat. Tidak mau. Sementara itu di Malwapati, terlihat Nyi Tiris yang sedang melaporkan kepada Dewi Sekarwangi bahwa Prabu Angling Dharma telah mengurung kembali Dewi Sukesi yang telah menjadi gila itu. Hal itu bertujuan guna mencegah Dewi Sukesi untuk membuka aibnya sendiri di depan umum. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncullah Ratu Gelap yang membuat Dewi Sukesi ketakutan. Ratu Gendrawani. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuan Kanda Prabu? Aku Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, bukan Ratu Gendrawani. Ratu Gelap-gelapnya kegelapan? Ya, Ratu Gelap pun kemudian mendekati Dewi Sekarwangi dan hendak menculiknya. Permaisuri Angling Dharma itu pun kemudian mengambil rotan pemukul kasur untuk melindungi dirinya dan sedikit memberikan serangan kepada Ratu Gelap. Namun, pukulan-pukulan Dewi Sekarwangi itu pun sama sekali tak berarti bagi roh Ratu Gendrawani itu. Ia pun kemudian justru terlempar akibat pukulan Ratu Gelap yang pakaiannya juga gelap tersebut. Nyi Tiris pun tidak bisa berbuat apa-apa karena akan percuma saja.
Namun, ketika Ratu Gelap hendak mendekati sang permaisuri, tiba-tiba muncullah Empu Masyura yang langsung menyerangnya dan mampu mendaratkan satu tendangan di dadanya. Ratu Gelap, anak Mas Prabu Angling Dharma boleh lengah dengan aji halimun gaibmu. Tapi Masyura tidak. Walaupun aku jauh, aku dapat merasakan niat busukmu. Sekarang pergilah, atau aku hancurkan kamu. Ratu Gelap pun langsung kabur karena ia merasa tidak mungkin bisa mengalahkan Empu Masyura. Setelah itu, datanglah Senopati Dharmayuda atas perintah Prabu Angling Dharma ke tempat itu. Sang Maharsi pun kemudian mengajak Senopati Dharmayuda untuk menuju Stinggil karena ia ingin menyampaikan sesuatu pada Prabu Angling Dharma. Sementara itu, Ratu Gelap akhirnya kembali kepada Gendrawani di Meranggas. Ia pun kemudian melihat Gendrawani yang sedang terluka parah dan terbaring. Namun, setelah Ratu Gelap masuk ke dalam tubuhnya, tiba-tiba Gendrawani pun sangat senang karena ia pun sembuh total dan bisa kembali seperti sedia kala. Bopo, lihat Bopo, lihat Bopo, lihat Bopo. Ya, kamu sudah pulih. Kamu sudah sehat seperti sedia kala. Itu artinya Ratu Gelap-gelapnya kegelapan telah bersatu dengan kamu. Iya Bopo. Sekarang saya sudah sehat Bopo. Ya. Kita kembali ke Stinggil Malwapati, di mana Sang Maharsi pun telah melaporkan kepada Prabu Angling Dharma bahwa ia baru saja mengalahkan dan mengusir Ratu Gelap dari Keputren. Mendengar semua itu, Betik Madrim pun merasa heran mengapa ia sampai tidak bisa mengetahui atau merasakan getaran kedatangan Ratu Gelap tersebut. Sang Maharsi pun kemudian menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh ilmu halimunan yang sempurna yang dimiliki oleh Ratu Gelap. Empu Masyura pun kemudian menjelaskan tentang kemelut yang sebenarnya terjadi di Malwapati. Kemelut ini, Nidewi Sukesi penyebabnya. Ambisi berlebihan dari Nidewi yang menginginkan Raden Danurwenda untuk menjadi pewaris tahta telah membuatnya gelap mata dan kehilangan akal sehatnya. Apa yang dikatakan Sang Maharsi memang benar. Kemelut Malwapati memang karena keluarga saya sendiri. Ini benar-benar membuat saya jadi malu. Guru Prabu Angling Dharma itu pun kemudian menuturkan bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahan dari Sang Prabu, namun memang semua itu karena kehendak dewa, sehingga mau tidak mau semua itu harus terjadi. Sang Prabu pun kemudian menanyakan tentang bagaimana jika Dewi Sukesi, apakah juga kehendak dewa. Sang Maharsi pun menjawab bahwa semua itu karena Nyi Rampak, si peramal kondang yang tinggal di Kertanegara. Kepergian Nidewi ke Kartanegara sebenarnya adalah untuk Nyi Rampak, peramal kondang itu. Apa bunyi ramalan itu, Sang Maharsi? Begini, Raden Angling Kusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Jadi sampai sejauh itu Nidewi berpikir. rahasia ini saya buka hanya untuk anak Prabu dan Patih Batik Madrim. Ya, orang lain tidak boleh tahu. Keculasan dan jalan pintas yang dilakukan oleh Nidewi jangan sampai tercium oleh siapapun juga. Untuk sementara, asingkan Nidewi Sukesi keluar dari Malwapati. Kasinggihan dawuh, Sang Maharsi. Saya mengerti. Kini kita menuju perjalanan Danurwenda yang pada saat itu telah berada di luar kawasan wilayah Malwapati. Di sebuah hutan yang cukup lebat, putra Prabu Angling Dharma itu pun mendapati segerombolan perampok yang hendak merampas barang-barang milik seorang saudagar yang melewati hutan tersebut. Danurwenda pun kemudian menghajar para perampok itu tanpa ampun, sehingga kemudian mereka pun kabur dari tempat itu.
Beribu terima kasih, Raden. Raden sudah menyelamatkan kami. Ayo, terima kasih. Iya, Raden, terima kasih banyak. Apa jadinya kalau Raden tidak datang? Iya. Sudah. Yang penting kalian selamat. Dan kita kan harus saling tolong-menolong. Terima kasih, Raden.